Oke teman-teman, jadi beberapa waktu lalu aku kedatangan lagi HP selanjutnya. Karena di video sebelumnya itu kan aku udah nge-unboxing sama review Sony XZ3. Dan kali ini pesananku udah datang juga, yaitu Sony Xperia Z2 Premium. Jadi pertama-tama kita buka dulu ini casingnya ya, biar kelihatan. Jadi untuk unit yang aku pesan ini sama seperti sebelumnya ya teman-teman, sama kayak XZ3 yang kemarin itu. Jadi sama-sama batangan dia ini. Jadi cuman datang HP doang, cuman ada bonus chargernya sih kemarin, cuman nggak kepake di aku, jadi aku tetap pakai charger yang lama. Oke, jadi untuk desainnya HP ini bongsor banget ya. Kesan pertamanya itu kayak gede banget gitu, dia lebar. Dan kalau untuk resolusi layarnya 16:9 apa 18:9 gitu ya. Kalau aku coba bandingkan, di sini aku mau coba bandingkan ukurannya sama XZ3 aku yang kemarin. Jadi perbandingannya itu begini teman-teman, yang sebelah kirinya XZ2P, yang ini untuk XZ3-nya. Kalau untuk panjangnya itu dia lebih panjang XZ3 sedikit sih, atau mungkin sama. Sebenarnya ada perbedaannya sedikit, cuman nggak begitu kelihatan. Kalau untuk lebarnya itu udah jelas banget, si XZ2P ini jauh lebih lebar. Sayangnya ini udah nggak bisa nyala ya, ya gitulah. Ini udah nggak bisa nyala, jadi begini aja nih. Kita lihat ukuran layarnya, yang si XZ2P ini jauh lebih lebar daripada ini. Cuman ini kan karena layarnya dia melengkung, jadi kelihatan lebih memanjang gitu. Kalau untuk bodi belakangnya begini dia teman-teman. Kalau si XZ3 cuman punya satu kamera, sedangkan si XZ2P ini punya dual kamera dengan sama-sama ada fitur NFC. Kalau yang ini aku beli yang versi Docomo-nya. Kalau yang XZ2P itu yang versi AU. Kalau untuk perbedaannya teman-teman bisa searching aja sendiri ya. Kalau untuk spesifikasi dari segi prosesor dia ini sama aja, tapi karena di video kali ini aku mau bahas si XZ2P ini, jadi XZ3 ini kita jadikan pajangan aja ya. Oke, yang pertama-tama barang yang aku beli ini second dan batangan. Dapatnya di harga 19 kemarin itu ya, 1.900.000 dengan tingkat kemulusan 98%. Tapi di sini masih bisa kita temui lecet-lecet dan gitu ya di ujung, di sudut-sudutnya ini. Nah, kurang lebih kayak begini. Kemudian di sini juga ada. Jadi ujung-ujungnya ini susah banget teman-teman kita nyari yang mulus gitu, rata-rata emang pada lecet. Dan ya tapi lecet wajar lah ya. Ini ada bekas itunya, apa namanya, stiker garansi gitu atau apa gitu istilahnya. Kalau untuk backdoornya dia mulus banget sih, kecuali di bagian kameranya ini ya. Kalau bisa kelihatan di situ, di sini ada bercak gitu. Jadi kalau ini kamera mode bokehnya ya teman-teman yang atas. Jadi kalau kita pakai mode bokeh itu ada kayak siluet-siluet pelangi gitu dia, karena bercak gini. Dan ini nggak bisa dihilangkan begini, mungkin harus kita copot lensanya baru kita lap, atau kita copot kaca luarnya ini. Cuman itu nggak ngaruh di aku karena aku jarang pakai mode itu ya teman-teman. Kemudian untuk layarnya begini, sebenarnya awalnya ini ada garis-garis halus di sini ya. Cuman garis-garis halus itu benar-benar ketutup waktu aku coba pasang hydrogel. Jadi ini layarnya ini. Jadi sebelum aku pasang hydrogel tuh di sini ada bercak-bercak halus, garis-garis seukuran rambut gitu. Pas aku pasang dia ini benar-benar hilang teman-teman. Iya benar-benar hilang karena nggak kelihatan memang lagi di sini. Karena sebelumnya itu ada lumayan banyak di bagian sini juga, kemarin itu ada. Tapi aku udah pasang ini dia tahu-tahu kayak ketutup gitu. Dan benar-benar nggak kelihatan kalau di layar itu ada lecet. Jadi buat kalian kalau misalnya layar HP kalian itu ada garis-garis halusnya, gores-gores halus gitu, kalian bisa pasang hydrogel aja.
Untuk pemasangannya, tutorialnya itu ada di video sebelum ini, nanti bakalan aku masukin juga di sini. Sama kayak si XZ3 ini juga udah aku pasangin hydrogel, jadi dia gores-gores di layar tuh nggak kelihatan ya teman-teman. Nah gini nih, nah di sini nih ada sebenarnya nih. Ini sebelumnya agak gede, tapi gara-gara aku pasangin hydrogel jadi dia kayak agak kurang gitu. Kemudian kita bahas dari feel genggamannya. Kalau dari genggaman ini tergantung selera sih ya. Ada orang yang lebih suka megang HP panjang gini kayak XZ3. Ada juga yang lebih suka HP gede. Jadi kayak gini nih, main game itu kayak enak, viewnya luas, gede, dan pokoknya ada orang yang suka aja gitu buat megang HP gede. Kalau aku sendiri sih lebih ke kebiasaan ya. Sebelumnya ini nggak enak, tapi lama-lama terbiasa jadi enak. Dan ini juga kemarin-kemarin aku pertama pegang kayak aneh gitu, tapi lama-lama kayak sudah dapat feelnya dan udah terbiasa megang ini. Jadi megang HP begini tuh jadi kayak aneh malah. Jadi itu tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembahasan performanya. Prosesornya ini dia kalau nggak salah pakai 845 ya, sama kayak si XZ3 ini penerusnya. Kalau unit yang aku punya ini dia pakai RAM 6GB dengan internal 64GB. Coba kita cek dulu internalnya. Iya benar, untuk internalnya 64GB ya di sini. Prosesornya sendiri Snapdragon 845. Jadi di sini kita coba cek pressure-nya. Untuk unit yang aku dapat ini masih naik dia ya teman-teman, bisa dilihat itu. Dan kita coba tekan, nah di situ naik. Cuman naiknya cuman beberapa angka aja, nggak begitu tinggi. Cuman sekitar 10 angka ke bawah ya dia naiknya. Kemudian di sini kita coba lihat baterainya. Untuk baterai health-nya dia masih 3000-an ya. Jadi unit yang aku dapat ini baterainya masih normal dan bagus lah ya pokoknya. Kemudian itu ini nih, untuk sisi-sisinya ini dia untuk port chargernya ini dia pakai USB Type C tuh. Jadi sebenarnya dia ini support fast charging gitu teman-teman. Cuman banyak yang bilang kalau fast charging di Sony itu kekunci buat ngehemat baterainya supaya nggak gampang rusak. Kemudian di sini aku kurang tahu unit ini slot SIM-nya berapa. Kita coba buka aja kali ya. Tapi kalau kita coba buka HP-nya bakalan mati teman-teman. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Ini ternyata nggak mati ya dia kalau dibuka. Kalau si XZ3 ini kemarin dia kalau ini ya dicabut langsung mati gitu. Jadi di sini ada satu slot micro SD sama satu slot SIM card. Jadi nggak dual slot ya dia. Kita pasang lagi aja. Oke, kemudian kita masuk di fitur-fiturnya. Sebenarnya yang bikin aku lumayan suka dengan HP ini itu yang pertama dia ini layarnya IPS, tapi dia ada mode ini teman-teman. Dia bisa bikin ininya makin kontras gitu, warna-warnanya di sini kan bisa kelihatan perbedaannya ya. Perbedaan warna yang dihasilkan dia bisa nyetel itu. Jadi kalau untuk kegonjrengan warna itu dia nggak kalah sama layar AMOLED yang kayak gini sih. Apalagi kalau kita aktifin dark mode-nya. Nah ini kan di professional mode dia begini. Kalau kita naik ke standar mode dia bakalan lebih gonjreng lagi. Kalau kita kesini dia bakalan bener-bener lebih enak lagi. Bahkan ini hampir menyerupai hitamnya AMOLED teman-teman, walaupun ya masih kelihatan batasnya di sini ya. Cuman ini sudah cukup enak lah buat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian menyangkut fitur-fiturnya itu ya, kayak sensor-sensornya, giroskop dan lain-lain itu masih normal aja.
kecuali satu teman-teman. Aku coba cari di sini ya, yaitu NFC-nya. Kalau di unit yang aku dapat ini dia NFC-nya kekunci gitu, jadi kita nggak bisa pakai. Aku coba masukin dulu. Cuman waktu aku tanya ke penjualnya itu dia nggak ngerespon gitu teman-teman. Jadi ya berhubung aku nggak butuh banget fitur ini dan gak tahu cara pakainya juga, jadi aku biarin aja ya. Untuk bagian itu kita biarkan aja. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sektor kameranya. Kalau kita bahas tentang kamera yang diadopsi oleh XZ2P ini, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Jadi di sini itu ada beberapa mode, mulai dari yang 16:9 13 MP sampai yang tertingginya di sini tuh cuman 17 MP ya teman-teman. Kalau di XZ3 ini kemarin itu dia bisa tembus sampai 19 MP, cuman selisih 2 MP aja sih. Kita langsung coba aja buat foto. Ini karena nggak ada objek lain, jadi kita coba pakai buku aja. Salah ya, bleachnya nyala, kita matikan dulu. Oke, bleachnya off, kita coba. Ini kenapa musiknya mati ya? Begitu. Kemudian yang mana ya? Yang ini nih, 16:9 yang panjang. Oke. Setelah itu kita coba mode lainnya. Mungkin sini ada. Nah, yang aku bilang tadi teman-teman, mode bokehnya dia ini ada sedikit bermasalah karena kameranya itu ada defectnya gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai itu. Ini mode apa ya? Oh jadi gini teman-teman, dia ada beberapa mode yang bisa kayak gini-gini sih, basic-basic aja sih ini. Kita coba ke perekaman videonya aja kali ya. Kalau untuk hasil perekamannya itu kayak begini nih. Ini kita ngerekam di resolusi 4K. Jadi di sini fitur steady shotnya itu belum aktif. Kalau kita mau coba aktifin itu harus diubah ke ini nih. Oh jadi ini udah aktif tadi ya, full HD. Kalau 4K nya itu begini, steady shotnya nggak bisa diaktifin ke yang Intelligen aktifin, dia cuma bisa yang standar aja. Jadi 4K nya itu begini teman-teman. Nah jadi ini perekaman 4K dari XZ2 Premium begini ya. Kita coba buku yang warnanya lain. Jadi ini untuk yang resolusi 4K nya ya teman-teman, dengan fitur steady shot aktif. Di sini aku goyang-goyangin itunya biar kelihatan dia nggak stabil apa enggak. Kemudian kita coba yang full HD dengan steady shot Intelligen aktif. Ini di resolusi full HD dengan Intelligen aktifnya menyala. Kita tes fokusnya dulu ya. Kayak gini, set. Wow, dia kayak nggak fokusin ulang gitu, langsung. Nah, oke. Ini tadi nih yang jelas. Oke. Nah jadi dia untuk autofocusnya itu lebih bagus daripada si XZ3 ini ya. Kalau kemarin XZ3 itu autofocusnya agak lama dia. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu bahas apa lagi ya? Oh ya, kalau untuk kayak tes
gaming dan lain-lain itu di video selanjutnya aja. Aku bakalan pisah itu jadi video per game, jadi satu game satu video, atau mungkin gabung lah pokoknya buat tes gaming gitu. Jangan digabung di sini, nanti bakalan kepanjangan, kalian bosan nontonnya. Kemudian untuk spare partnya, oh ya ini tadi aku udah pasang casingnya ya. Ini posisi casing terpasang. Sebenarnya kurang bagus sih casing yang kali ini. Bukan kurang bagus dari apanya, cuman dari tampilannya aja kurang bagus. Tapi kalau dari segi keamanan kelihatannya udah aman banget. Kalau mau lebih enak dilihat, lebih bagusnya dilepas sih sebenarnya. Cuman yang yang bikin kita harus selalu pakai ini itu karena bodi belakangnya ini dia cembung gitu teman-teman. Jadi kalau kita taruh di permukaan yang datar seperti ini, dia bisa berputar dan ya dia nggak rata, bisa diputar-putar gini gitu. Beda sama layarnya ini yang datar. Jadi kalau mau aman malah kita taruh begini kalau dia nggak pakai casing begini. Sama untuk ininya juga nih, susah dicarinya teman-teman. Di Indonesia jarang banget yang jual beginian, atau di kota-kota kecil jarang. Tapi kalau kota-kota besar mungkin kayak Jogja dan sekitarnya itu mungkin masih ada, karena toko yang emang khusus jual limbah Jepang itu mungkin dia ada beginiannya. Cuman kalau aku sendiri sih ini kemarin belinya itu di luar negeri ya, di online shop, tapi pesannya di Shopee. Jadi ya gitu. Kalau buat link pembeliannya nanti bakal aku masukin di deskripsi. Kemudian lagi di sini tadi udah aku jelasin ya apa soal hydrogel itu. Kemudian untuk link pembelian HP-nya ini aku beli di, kalau nggak salah tokonya itu di Semarang, karena nama tokonya itu Semarangku apa gitu, ada Semarang-Semarangnya, berarti lokasi ada ini di Semarang. Dan bener-bener cuman batangan gini aja. Oh enggak, ada bonus bawaan charger, tapi nggak begitu bagus chargernya, kayak charger Xiaomi tapi udah bekas gitu, yang tulisannya fast charging tapi 10 watt doang ya, limbah Xiaomi lah chargernya. Kemudian kita ke pertanyaan intinya, apakah HP ini worth it apa enggak? Itu sebenarnya relatif sih, tapi kalau untuk user seperti aku, seperti saya, seperti gua, itu worth it banget coy. Kalau buat orang-orang yang pakai HP modelannya kayak aku, yang kayak butuh rekaman video, kemudian mengesampingkan desain, mengesampingkan hal-hal lain kayak baterai, spare part, dan resiko-resiko yang kayak ini kan gak ada garansinya. Kalaupun ada, dia di ini nih, segelnya udah aku copot sebelum pasang hydrogel kemarin, jadi otomatis garansinya sudah mati. Kalau untuk orang-orang seperti ini worth it banget. Dan mungkin buat yang pengen punya gadget dengan merek beda aja gitu, karena Sony udah jarang banget di Indonesia cuy. Kalau dari segi performa masih worth it banget buat 1 sampai 2 bahkan sampai 3 tahun ke depan, ini masih worth it banget untuk pemakaian wajar, apalagi cuman buat dipakai nge-YouTube, rekam-rekam, bikin-bikin konten gitu. Kalau untuk game aku sendiri kurang tahu. Kalau untuk game aku pakainya di Realme 5 Pro sih, karena kalau buat game itu kita harus ngikuti update prosesor, kita nggak bisa nge-stuck di satu titik prosesor, walaupun itu prosesor tinggi pada zamannya. Kita harus tetap ngikutin prosesor teman-teman, karena game itu sekarang makin gila-gilaan cuy. Jadi ya itu tadi ya kuncinya itu tadi ya intinya. Kalau misalnya kalian ngabaikan desain, karena ini desainnya nggak semua orang suka gini teman-teman, bongsor, kemudian fingerprint di tengah. Pasti orang kalau mau nyentuh fingerprint pasti dia bakal nyentuh bagian sini tapi ini dia ditaruh di sini, jadi ini secara fatal banget dari Sony. Kemudian ini juga nih, jack audionya nggak ada, jadi kita butuh splitter tambahan. Dan splitter itu kita nggak bisa beli yang murah teman-teman, kita harus beli yang berkualitas lah, karena itu bakal ngaruh ke kualitas audionya nanti. Kemudian ini baru cuman single SIM ya,
belum dual slot. Kemudian apalagi, ya itu sih tadi minus-minus ya. Kalau kalian termasuk user yang ngabaikan semua minus itu tadi, berarti HP ini worth it banget buat kalian. Tapi kalau yang semua minus tadi itu berpengaruh buat penggunaan kalian sehari-hari, berarti HP ini kurang worth it buat kalian. Oke, mungkin segitu aja reviewnya. Kesimpulannya juga udah tadi, dan ya udah itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku bakal jawab sebisa aku. Kalau misalnya pertanyaan kalian nggak dijawab, berarti aku juga nggak tahu jawabannya. Oke, bye.